Kadang makanan-makanan yang kita makan ini malah sejatinya bukan makanan manusia, Mas. Tahu nggak makanan apa itu yang bukan makanan manusia? Apa itu, Mas? Nah, ini yang sering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah Fast TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali pada program ngaji sore edisi Ramadan bersama saya Ramadan Fuadi. Jemaah Fast TV rahimakumullah, pada kesempatan ngaji sore kali ini kita akan dibersamai oleh Tabib David Kurniawan yang tentunya akan membahas kaitannya seputar kesehatan dan tips-tips kesehatan ya. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mas David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar Mas? Alhamdulillah masih dalam kondisi yang sehat, bisa menjalankan saum Ramadan ini dengan baik. Alhamdulillah. Ini sudah kesempatan kedua Mas. Ya, kita bincang-bincang ya, bincang sore menemani ngabuburit sama. Ya, ini salah satu ngabuburit yang manfaat ya daripada jalan-jalan sore yang belum jelas manfaatnya ya, mending tonton Fast TV ya. Betul. Kalau ketemu Mas David ini sudah paham lah ya arahnya kemana ya. Mesti arahnya ya ke situ. Ya, kita bicara kesehatan ya, dan tips-tips herbal gitu. Betul. Nah, bicara tentang puasa Mas ya, kita pasti sangat familiar dengan namanya buka dan sahur. Betul. Ya. Dan buka dan sahur itu kaitannya dengan makanan. Ya. Seperti apa ini Mas? Tips ya untuk menunjang bahwa puasa itu kan kemarin sudah kita bahas. Betul. Bahwa manfaat untuk kesehatannya sangat begitu banyak. Luar biasa. Nah, supaya diimbangi juga dengan makanan yang sehat, tipsnya kayak apa ini Mas? Oke. Bismillah, sahabat Fast TV yang dirahmati Allah. Sekian kalinya kita bertemu kembali untuk yang otomatis senantiasa kalau di acara saya pribadi ya membahas tentang nutrisi, kesehatan dan penyakit-penyakit tentunya. Apalagi sekarang pada saat bulan suci Ramadan ini tentunya agar mendapatkan manfaatnya dari kita menjalankan saum Ramadan ini tentunya ada faktor-faktor pendukung selain yang sudah di awal kita bahas adalah meniatkan niat kita untuk niat puasa itu karena Allah Ta'ala. Tetapi selain itu pun ada beberapa kaitannya tentang apa yang kita masuk ke dalam mulut kita. Otomatis pada saat saum Ramadan ini kan kita makan hanya 2 kali. Ya, pada saat sahur ya, kemudian pada saat kita berbuka. Ya. Untuk tip sahabat Fast TV di rumah untuk agar senantiasa pada saat kita melakukan saum Ramadan ini tentunya tidak malah justru kebalik ya. Malah saum malah jadi sakit. Ya, ini ya biasanya dari fakta-fakta yang ada setelah saum Ramadan ini rumah sakit biasanya penuh Mas. Iya biasanya kalau melihat dari data-data ya itu malah justru pada saat setelah saum Ramadan ini malah justru rumah sakit penuh biasanya karena banyak penyakit-penyakit yang muncul ya. Itu jangan sampai ketika kita menjalankan saum Ramadan ini nanti malah justru ketika setelah saum malah sakit. Atau bahkan pada saat saum pun kita sakit. Nah ini jangan sampai, mudah-mudahan kita jangan sampai ya sampai hal itu. Kalau toh misalkan kita sakit ya memang sakit-sakit yang wajar saja. Jangan sampai ada penyakit-penyakit yang cukup kronis yang kita derita. Ketika kita melihat begitu besar manfaat dari puasa yang sudah kita bahas kemarin, tentunya salah satu pendukung manfaat itu tentunya ada satu pendukung lain, terutama makanan yang kita makan tadi. Yaitu makanan kita otomatis ya sudah jelas di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Otomatis makanan yang masuk ke dalam mulut kita atau ke dalam tubuh kita yang pertama harus ada nilai kehalalannya. Kemudian ada nilai ketoyibannya atau baik ya. Makanya tentunya makanan yang kita makan
baik kita beli dimanapun pasti di label makanan itu tentunya semuanya sudah label halal, ya, halal. Nggak masa kita sebagai seorang muslim labelnya haram dibeli, kan otomatis semua makanan yang kita makan ini poin pertama sudah mesti halal. Tetapi yang digarisbawahi ini yang ketoyibannya ini, baik tidaknya. Kadang makanan-makanan yang kita makan ini malah sejatinya bukan makanan manusia, Mas. Tahu enggak makanan apa itu yang bukan makanan manusia? Apa itu, Mas? Nah, ini yang sering sekali, apalagi nih saum Ramadan nih banyak takjil, banyak makanan-makanan di luaran yang kita jumpai ya di sepanjang jalan itu kan pasti biasanya yang dulunya ndak jualan akhirnya jualan. Nah, ini sahabat Fast TV yang dirahmati Allah, harus kita berhati-hati. Janganlah kita menuruti nafsu kita, ya. Nafsu kita melihat makanan yang sangat cantik, ya, dalam arti taruhlah di luaran sana kita beli ada satu piring, di situ ada sop buah, ya, so ada buah macam-macam, kemudian toppingnya di situ ada sirup, ada pokoknya banyak lah di situ, ya, banyak toppingnya. Kita tergiur, ya. Otomatis rasa lapar itu pasti akan muncul ketika kita melihat makanan-makanan yang serba cantik, serba menggiurkan itu. Tapi hati-hati, kadang walaupun itu kehalalannya memang halal, tetapi nilai kebaikan atau ketoyibannya ini kadang kurang diperhatikan. Dalam arti tidak sering diperhatikan, kadang itu bukan makanan manusia. Contohnya misalkan kita menggunakan unsur-unsur pengawet, pewarna, yang kebanyakan pewarna itu kan kadang menggunakan pewarna dari baju, kadang pewarna. Nah, ini zat-zat seperti ini sebenarnya bukan makanan kita, bukan makanan manusia, ya. Malah justru kita tergiur nih ketika saum Ramadan, kan makanan-makanan seperti itu banyak yang dijual. Hati-hati. Makanya bagi sahabat Fast TV, ketika kita di dalam bulan saum Ramadan ini pun ataupun setelahnya, makanan yang halal pertama, kemudian yang toyib diperhatikan dari sumber makanan manusia. Harus kita makanan-makanan yang memang makanan manusia, bukan makanan manusia itu. Kalau yang mengandung unsur pengawet, kok di luaran sana misalkan di di toko-toko, ya, di toko-toko yang sudah terkenal kan ada Alfamart, Indomart, itu dijual misalkan nih makanan jagung rasa ayam bakar, ya kan? Ya kan, jagung rasa ayam bakar. Padahal jagungnya betul, tapi rasa ayam bakar, di situ ada ayamnya? Kan bukan ayam itu, hanya perasa. Pakai perasa. Ya, pakai perasa. Lah, perasa inilah yang ditakutkannya. Ini sejatinya bukan makanan alamiah kita atau bukan makanan manusia. Tetapi kok kenapa di label sudah dibandol oleh ada nilai gizinya, di BPOM itu diloloskan. Ya sebenarnya itu sudah melalui proses regulasi yang panjang. Dalam arti memang ada takarannya, tetapi yang merubah takaran itu sendiri kan manusianya. Padahal secara kesehatan, secara Balai POM sudah kategori halal dan baik, boleh. Tetapi kadang yang menjadikan nilai keburukannya itu tinggi dari manusianya sendiri. Ya wong cukup makan ciki kan bolehnya cuma satu. Di takaran sajinya kan ada kandungan karbohidrat, ada lemaknya, di situ kan sudah ditaruh, ada bikarbonatnya, itu sudah takaran yang memang melalui uji klinis sudah lulus. Tapi kita kadang makan ciki satu bungkus saja nggak terima, ya kan? Sahurnya makan, bukanya lebih-lebih, habis terawih makan lagi, berarti ini sudah berlebih. Makanya konsep yang perlu kita tekankan selain halal toyib, yang kedua adalah wakulu wasrobu wala tusrifu, ya kan? Makan dan minumlah jangan berlebih. Ketika hanya paling satu bungkus ya enggak masalah. Tapi kan kita kadang sudah over. Enak nih gurih, nambah maning, nambah lagi lah. Berarti ini sudah keluar dari tatanan takaran saji yang ada di bungkus tadi. Seharusnya kan cukup satu bungkus sehari, tapi kita melebihi. Jadi ketika kita melakukan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus halal toyib, toyibannya tadi sudah dijelaskan, makanan manusia. Kemudian makanan yang harus masuk ke dalam tubuh kita harus cukup nutrisi dan seimbang, ya, cukup nutrisi dan seimbang.
apa sih yang tercukupi untuk sel kita? Otomatis kan pertanyaannya timbul pertanyaan itu. Jenis makanan apa aja sih yang bisa mencukupi nutrisi untuk sel kita? Kan seperti itu. Beberapa jenis menurut nilai ilmu gizi bahwa makanan yang kita masukkan ada nilai makronutrien dan mikronutrien. Ya, makro ini berarti makanan-makanan kandungan karbohidrat, lemak, protein. Ini makro. Tapi kalau mikro, mineral ya sama vitamin. Berarti mineral dan vitamin ini didapat dari minuman dan buah-buahan. Ya kan? Kalau dari mikro ini mikronutrien ini kan kita dapat dari air yang kita konsumsi dan dari semua jenis buah-buahan yang kita konsumsi. Ya. Sebentar Mas David. Mikronutrien itu zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Betul, ya. Betul. Tapi yang paling tahu, jadi antara makro dan mikro ini lebih sedikit kita konsumsi. Ya. Tetapi jangan sampai kurang juga ya. Kan sebagian besar tubuh kita ada mineral ya, airnya ya. Mikronutrien ini kan dari air juga, dari minuman yang kita makan, makanya tercukupi. Kemudian makro kan itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Nah, ini yang paling dominan. Makanya untuk bisa mendapatkan saum Ramadan ini menjadi salah satu perbaikan atau sebagai menu yang baik, baik secara syariat dan menu baik secara kandungan ilmiah yang kita dapat, otomatis makronutrien ini pun harus tercukupi. Agar apa? Agar sel di dalam tubuh kita tercukupi. Untuk komposisinya bagaimana agar makanan makro ini tidak malah justru menjadikan sumber malapetaka bagi tubuh kita. Kalau makronutrien ini pun berlebih pun nanti yang salah satu dominan dari karbohidrat, protein dan protein lemak ini ada salah satunya ini berlebihan, ini pun tidak kurang baik di dalam tubuh kita ketika kita sudah berlebihan. Makanya porsi yang terbaik ketika kita tidak di saum Ramadan juga pun kalau bisa ini diterapkan, apalagi pada saat saum Ramadan ini harus tetap kita lakukan, diterapkan dalam porsi pada saat kita sahur maupun dalam saat kita buka. Nilai karbohidrat alangkah baiknya kalau menurut fisiologis anatomisnya tubuh ini yang paling dominan jauh lebih banyak sebenarnya harus protein. Oh, protein ya. Protein. Kenapa sih harus protein ini? Dan protein itu jenisnya otomatis ada dua kan, Mas? Ya, protein dari hewani, protein dari nabati. Nah, seperti itu. Kok kenapa harus protein? Ya, jadi untuk nutrisi yang terbaik adalah cukup karbohidrat. Dalam arti cukup ini tidak berlebih, ya. Kemudian banyaklah protein. Protein itu seimbang, ya, dalam arti dari hewani dan nabati. Kemudian kurangi asupan lemak dalam tubuh. Kurangi. Jadi cukup karbohidrat, banyak protein, kurangi lemak. Makanan mengandung lemak di dalam tubuh kita. Ini yang harus diperhatikan. Tapi untuk saat ini kebanyakan kebalik. Mas Fuad pun mungkin ketika sahur atau buka pun seperti itu. Karbohidratnya 1 piring, nasinya 1 piring, lauknya 1 bindi, sayurnya cukup 1 comot kan. Karbohidratnya lebih banyak. Padahal yang dibutuhkan tubuh secara anatominya adalah malah justru banyak protein. Kenapa kok harus banyak protein? Karena protein, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang berbentuk protein nanti akan dirubah oleh tubuh di dalam lambung kita akan menjadi asam amino di dalam tubuh kita. Fungsi asam amino ini salah satu nutrisi sel. Nah, kalau kita tidak banyak protein, otomatis sel sering kelaparan. Ini contoh awal, contoh pertama. Kemudian kalau tidak ada asam amino, makanan yang berlemak yang kita makan tidak bisa dipecah, tidak bisa dipotong-potong oleh yang namanya lipase. Untuk menghasilkan enzim lipase ini butuh asam amino, yang itu dari banyak protein yang kita makan. Nah, kalau nanti tidak ada asam amino, tidak tercukupi, lemak yang kita makan akan masuk ke dalam pembuluh darah, tidak terpecahkan, tidak masuk ke dalam sel, nanti jadilah plak di dalam
pembuluh darah kita, terjadilah plak-plak yang tinggi, terjadilah nanti penyakit-penyakit yang hubungannya dengan kardiovaskuler, penyumbatan, ya pecah pembuluh, kebanyakan penyumbatan. Kalau lemak di dalam tubuh kita tidak terpecah. Baik, insyaallah. Ya, tadi balik lagi bahwa Allah sudah berfirman sendiri kepada umat manusia, makanlah yang halal dan baik. Nah, baik ini kadang antara satu orang dan orang lain, apakah ada perbedaan, Mas? Kadang kan ada orang yang, saya kudu ngilari ini, ya, saya harus menghilari ini. Nah, berarti kan baik ini antara satu orang dengan kondisi orang yang lain itu berbeda. Betul. Jadi kalau kita melihat asal muasal tubuh manusia itu disusun, otomatis kita akan mengenal karakter, ya, karakter tubuh manusia itu sendiri. Nah, karakter tubuh manusia itu sendiri kan mempunyai dua karakter yang berbeda. Cenderung kalau wanita itu tercipta dari sifat lembab yang tinggi. Kalau laki-laki haroroh, berarti panas. Berarti karakteristik tubuh manusia itu yang perempuan cenderung lembab dan dingin ya tubuhnya. Makanya kaum perempuan kan lebih cenderung tidak boleh keluar-keluar karena memang fitrahnya di rumah dengan kondisi yang lembab dan dingin. Ya, tapi kalau laki-laki kan tercipta dari haroroh, panas ya, panas, cairan panas. Makanya laki-laki ya harus keluar, harus cari nafas, nafkah dan harus aktivitas seperti itu. Nah, ada kaitannya antara makanan yang kita makan dengan sifat tubuh itu? Sejatinya ada kaitannya. Ketika tubuh kita dalam kondisi unsurnya panasnya berlebih ataupun kelembabannya berlebih, maka kalau bisa mengkondisikan makanan-makanan itu sesuai dengan karakter tubuh kita. Seperti halnya pada zaman Rasulullah dulu, makanan-makanan yang dikonsumsi oleh istrinya Rasulullah, baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah ya, sitinya Nabi kita, dulu sering mengkombinasikan makanannya antara makanan yang sifatnya panas, kurma, sifat kurma cenderung panas, kemudian didinginkan oleh sifatnya dingin oleh jenis buah atau sayur, yaitu dengan semangka atau dengan mentimun. Ya, jadi kalau kita memandang dari beberapa hadis ya yang sudah ada, panasnya kurma ini didinginkan oleh mentimun atau semangka yang kita konsumsi. Jadi memang nutrisi yang harus kita masuk harus seimbang antara makanan yang sifatnya panas dengan makanan yang sifatnya dingin. Tidak boleh dominan, saya senang daging nih, terus daging terus. Daging kan sifatnya panas nih. Nah, walaupun ini tadi harus tercukupi protein, ya tetapi kan harus ada penyeimbang. Harus seimbang, sehingga makanan yang kita konsumsi alangkah baiknya dalam porsi yang kondisi seimbang. Tetapi ketika kita sudah mengalami sakit kan otomatis sudah keluar dari fitrahnya tubuh. Atau terlalu panaskah tubuhnya atau terlalu dinginkah? Maka ketika tubuhnya panas, otomatis makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita seharusnya makanan-makanan yang mempunyai efek mendinginkan tubuh. Ya, karena panas kan lawannya dingin. Karena lembab lawannya hangat. Ketika tubuh lagi kedinginan, otomatis perbanyak makanan-makanan yang sifatnya menghangatkan. Kayak daging misalkan, ketika kondisi kita lagi panas tetapi butuh protein, ya berarti kan tetap kita dapatkan dari protein yang nabati, bukan hewani. Kalau hewani cenderung panas sifatnya, kalau nabati cenderung dingin, kayak sayuran, kayak kedelai, kayak kacang-kacangan, itu kan sumber proteinnya cukup tinggi. Jadi secara keseluruhan kalau bisa makanan-makanan yang kita makan, kalau kita sudah tahu karakter tubuh kita sendiri, ya otomatis kita akan menyesuaikan. Tapi kan kadang bingung, ini karakter saya apa nih? Ya makanya untuk tip yang lebih mudahnya adalah menyeimbangkan porsi antara makanan yang sifatnya hangat dan dingin. Jadi tidak monoton terhadap satu. Saya senengnya, kan kadang kayak gitu. Saya sahurnya senengnya dengan daging, terus saya bukanya Kentucky terus. Nah, ini tidak boleh. Harus ada penyeimbang yang sifatnya dingin seperti itu. Iya, insyaallah. Berarti itu memang harus dipelajari ya Mas ya. Betul. Minimal kita tahu lah
minimal makanan-makanan yang sehari-hari kita makan ya. Ini apakah panas, apakah dingin ya. Kalau secara mudahnya Mas, gimana sih menandainya? Kalau kita kan awam ya. Betul. Yang panas itu apa? Yang apakah dipegang panas ya. Apakah yang baru direbus atau gimana? Gampangannya seperti apa Mas? Gampangnya gini. Ketika makanan-makanan yang sifatnya semua unsur sifat makanan itu adalah lembab dan dingin, ini semua jenis buah-buahan. Semua jenis buah-buahan, sayur-sayuran itu sifatnya cenderung lembab dan dingin. Nah, kemudian sifat yang sifatnya hangat adalah sifat-sifat yang cenderung dari protein hewani. Itu semuanya karakternya cenderung hangat dan panas. Ya, membedakannya seperti itu. Tetapi ada jenis-jenis buah-buahan tertentu, misalkan kayak kurma, yang termasuk buah nih, ini sifatnya hangat. Itu yang selain dari kita memudahkan. Pokoknya hampir semua buah, semua sayur sifatnya cenderung lembab dan dingin. Ya, jadi tidak usah pusing-pusing. Pokoknya makan sayur, ada buahnya, ada sayurnya. Kemudian ketika mau kondisi tubuh kita lembab dingin, kepengen yang hangat ya banyakin protein hewani. Itu hampir semua jenis-jenis protein hewani itu sifatnya hangat. Seperti itu. Insya Allah kalau itu mah bisa lah ya. Dan ini insya Allah mudah dipahami oleh orang yang tanpa belajar pun mudah. Yang penting semua buah, sayur sifatnya dingin seperti itu. Walaupun ada karakteristik tersendiri ketika buah itu sayur itu ketika dimasak ada nilai kehangatan di situ. Jadi tidak cenderung dingin, tetapi ada kelembabannya, tetap ada kelembabannya. Tapi secara umum tadi lah ya. Secara umum itu untuk bisa memudahkan bagi jamaah Fast TV di rumah sehingga tidak bingung nanti makan panas apa dingin apa seperti itu. Baik Mas. Kembali ke makanan di bulan Ramadan ya. Itu kan erat kaitannya antara makan buka dan makan sahur. Nah, yang sering kita dengar nih Mas, berbukalah dengan yang manis-manis. Dikatakan sunnah lagi. Ya. Apakah fakta itu benar Mas? Kalau secara syariat bahwa kadang menisbatkan berbukalah dengan yang manis-manis, sejatinya kan itu bukan sunnah. Yang disunahkan adalah berbuka dengan rutop, ya, dengan ketika tidak ada kurma basah, kurma kering. Ketika tidak ada kurma kering, minum air putih. Kan itu yang sunnah malah. Tapi kadang malah yang digembor-gembor berbukalah dengan yang manis-manis karena ini sunnah. Inilah yang harus kita luruskan. Makanya memang berbuka yang manis ini memang kan di situ yang sunnahnya adalah rutop. Rutop kan manis, kurma kan manis. Makanya kadang yaitu dihubung-hubungkan dengan yang manis. Kenapa ada kaitannya ketika kita berbuka dengan manis? Memang secara alamiah tubuh itu sangat berkaitan dengan secara spontan akan yang sifatnya manis ini adalah meregulasi, menaikkan energi di dalam tubuh kita. Dan yang namanya lambung itu suka unsur-unsur yang tingkat kelembabannya ada dan ada rasa manisnya. Sehingga pada saat kita mengkonsumsi makanan yang manis, ya contohnya kurma itu ya atau madu, ini akan cepat merecovery energi di dalam tubuh kita. Dan yang diterima pertama kali oleh lambung adalah yang sifatnya disukai oleh lambung. Karena karakteristik lambung menyukai yang lembab dan manis. Seperti itu. Sehingga akan cepat tercerna. Bahkan dalam literatur penelitian, makanan-makanan kurma ini tidak butuh dicerna. Dia langsung menyerap. Sifat manis ini langsung menyerap ke sistem pembuluh darah kita. Sehingga yang seharian kita sudah lelah, ya sudah letih, kemudian menahan lapar, energi kita sudah terkuras, itu akan cepat terrecovery, cepat terpulihkan seperti itu. Ya, jadi memang kurma ini bagus, betul. Jadi kurma ini salah satu contoh di depan kita ini ada beberapa nutrisi makanan-makanan sunnah yang tentunya di dalam Al-Quran sudah sering disebutkan, terutama kurma. Kemudian ada madu, madu pun macam-macam ya. Pokoknya jenis madu apapun yang penting madu itu murni. Ya murni, bukan asli. Kalau asli itu semuanya asli, Mas. Kadang semua madu itu memang asli dari lebah, tetapi kadang makanan lebah itu sendiri yang kadang dimanipulasi oleh peternak yang nakal. Misalkan ditambahi sirup. Kadang kan yang namanya musim madu kan ada musim dua. Musim paceklik sama musim panen. Nah kalau pada saat musim paceklik kan yang namanya madu harus tetap
makan kan. Iya. Nah itulah kadang ditambahi pemanis dari buatan dari luar, misalkan dikasih sirup, ditambahi gula untuk agar ekosistem lebah ini tetap terjaga, tidak punah. Nah, seperti itu. Tapi kadang tanda kutip kalau peternak yang nakal dipaneni aja itu ya kan madunya, dibikin ini madu murni gitu, padahal ini bukan madu murni tapi madu asli. Tetap sejelek-jeleknya madu asli ya, maksudnya madu campuran ya tetap masih baik ditimbang dengan pemanis sintetis. Ya, pemanis dari sirup misalkan itu kan sintetis, tetap masih bagus. Tetapi ketika memang tubuh kita mempunyai beberapa penyakit, terutama penyakit-penyakit yang sudah kronis, bahkan penyakit-penyakit degeneratif, karena madu itu sifatnya sangat baik dan komponen-komponen madu ini ada enzim diatasenya yang cukup baik untuk memperbaiki, meregulasi sistem cerna kita. Makanya untuk orang indikasi yang sudah terkena penyakit, alangkah baiknya cari madu yang murni, bukan yang asli. Kalau asli adalah untuk penjagaan saja. Tapi kalau murni ini cenderung ke recovery. Maka carilah madu yang murni, bukan asli. Insya Allah di kami Al-Barakah kita sedia madu yang murni, bukan asli, untuk bisa sahabat Fast TV mendapatkan madu yang tentunya insya Allah sudah sesuai dengan pemanenan yang baik dan pemanfaatan budidaya madu ini insya Allah kita pertahankan untuk mendapatkan madu murni yang berkualitas. Masya Allah. Ini saya sedikit cerita juga ya Mas David. Beberapa kali kan saya juga sakit gitu ya, entah itu meriang, demam, masuk angin ya. Alhamdulillah saya tuh nggak minum obat gitu, terutama obat warungan ya. Jadi kemarin saja ya 2 minggu yang lalu saya tuh hampir habis satu botol 2 hari. 2 hari. Alhamdulillah bisa cepat terpulihkan, recovery-nya cepat. Alhamdulillah. Itu sih kesembuhan dari Allah. Betul. Tapi alhamdulillah dengan madu ini bisa cepat dan tanpa ada pengawet, tanpa ada zat-zat berbahaya, tanpa ada zat-zat. Kadang ada, saya pengalaman, ada yang menanyakan apakah madu punya dosisnya gitu kan. Nah itu saya pernah ada salah satu jamaah itu beli madu terus diminum 1 botol ini sekaligus Mas. Gitu. Apa yang terjadi reaksinya? Ternyata beliau kayak orang itu, kayak orang teler, gentayang gitu, gelayang ini kok saya pusing gitu loh. Itu efek yang ditimbulkan, tapi tidak ada efek yang mengganggu organ yang lain. Itu hanya efek sesaat. Setelah itu, setelah selang beberapa jam itu, beliau nyaman, diperbanyak minum air putih, malah justru kebalik, tubuhnya beliau sangat fit, sangat enak gitu. Tapi awal-awalnya karena ya segala sesuatu butuh takaran ya, tetap ada dosis aturannya. Jangan sampai walaupun ini sejatinya tidak ada dosis ya, kan awalnya itu ndak ada paten dosisnya gitu. Akhirnya kan ditenggak satu ini semua, Masya Allah. Tapi efeknya cuma seperti itu Mas. Efeknya hanya pusing dan itu ndak bertahan lama. Paling 3 jam 2 jam. Setelah itu malah tubuh katanya beliau itu fit nyaman, enteng gitu. Tapi setelahnya itu lah ndak ngulangi lagi lah, tetap sesuai dengan aturan dan dosis seperti itu. Tadi sudah dibahas tentang makan berbuka. Nah, sekarang sahur ya. Kita kan sahur akan menghadapi hari yang panjang tanpa makan. Nah, itu saran yang terbaik ketika makan sahur itu seperti apa? Jadi ini pun kadang salah kaprahnya masyarakat gini. Terutama dalam hal minum, Hal minum ini pun sering dilakukan. Lah saya ini sahur, minumnya banyak lah, bok nanti saya ngelak gitu. Padahal kalau kita merucut dan menelaah dari anatomis fisiologisnya tubuh, ya kembali kepada awal, di kajian awal kita sudah bahas tentang niat. Ketika kita sudah niat, yang namanya organ ini akan menyesuaikan. Jadi janganlah kita ketika sahur ini, saya minumnya banyak biar nanti saya tidak kuat. Ini sebenarnya minumnya banyak pun, minumnya secukupnya pun nanti sama. Tidak ada efek yang ditimbulkan ketika minum banyak saya tidak ngelak, saya tidak ibaratnya tidak terasa haus gitu. Tidak Mas. Karena yang namanya ginjal pun ketika kita sudah yang menyimpan air, yang mengatur kondisi sirkulasi cairan di dalam tubuh kan ginjal. Ini sudah
akan dengan sendirinya menyesuaikan. Makanya tetap dengan porsi ketika kita buka, pokoknya kalau bisa tercukupi konsumsi air itu sesuai dengan berat badan kita. Berat badan kita misalkan 50, beratnya berarti konsumsi air berat badan itu dibagi 2, berarti 50 dibagi 2 berarti kan 25. Berarti konsumsi air dalam sehari untuk menutrisi sel di dalam tubuh kita 2,5 liter. Nah 25 liter itu ya tinggal dibagi. Misalkan buka 1 gelas ya, misalkan nanti setelah makan 1 gelas lagi, nanti setelah mau tidur 1 gelas, berarti udah 3 gelas tuh. Nanti ketika mau sahur, bangun tidur 1 gelas, ketika mau makan sahur 1 gelas, setelah makan bisa 1 gelas, itu sudah tercukupi sebenarnya. Itu kalau dihitung sudah hampir 2 liter. Yang penting gelas takarannya itu adalah 200 ml lah. Itu kan 1 gelas itu sekitar 250. Tinggal dikalikan aja. Itu paling tidak hitungannya 8 gelas lah, itu akan dihitung. Jadi kita tidak tidak langsung minumnya banyak. Kemudian yang sering salah diterapkan lagi, makannya terlalu banyak. Ya kan akhirnya kan mau sholat subuh aja ngantuk. Nah itu menimbulkan habis sholat subuh tidur. Nah pola tidur ini ketika kita mengistiqomahkan atau sering-sering habis sahur tidur, ini malah justru memicu asam lambung kita naik. Karena pada saat kita makan kan harus paling tidak 4 jam atau 3 jam lah minimal, kita jangan tidur, malah justru jangan tidur. Biarkan mekanisme sistem cerna mencerna makanan dengan baik. Ketika sistem cerna mencerna makanan kan pada saat kita tidak tidur, pada saat kita terjaga. Sehingga ketika kita tidur malah mengurangi pergerakan elastisitas lambung kita untuk mencerna makanan. Sehingga malah justru di situ terlalu banyak keluarnya asam lambung di dalam tubuh kita, sehingga pada saat bangun di pagi hari itu, misalkan baru bangun setelah sahur tidur terus bangun, pasti tubuhnya lemes dan tidak nyaman di tenggorokan. Ya karena naiknya asam lambung itu mempengaruhi tenggorokan juga seperti itu. Nah itu mungkin yang sering terjadi Mas Betul, Hafid ya. Sering. Karena nggak tahu kenapa gitu ya, subuh itu mesti ngantuk banget karena tadi habis makan ya. Betul. Jadi sarannya misalkan toh terpaksanya ngantuk banget, harus dijarak paling tidak minimal 3 jam, baru boleh tidur. Kan subuh kan jam 4:30, jam 5, berarti 5, 6, 7 kan, dan 8 tidur kan nggak masalah. Ya. Baca Quran atau aktivitas olahraga, kemudian kajian taklim subuhan, itu insya Allah sudah sampai jam 7 kan, jam 8 boleh. Ketika memang betul-betul tadi malam sudah tadarusan atau deres ya kan, pol-polan kan, ya boleh jam 8 tidur, boleh enggak apa-apa. Seperti itu. Baik, Masya Allah Mas David, tadi banyak sekali ya jamaah Fast TV yang telah kita bahas kaitannya dengan makanan selama Ramadan ya, ataupun nanti bisa diterapkan setelah Ramadan juga. Jadi enggak terkhusus hanya Ramadan. Baik Mas David, terima kasih untuk sharing-sharing pada sore hari ini. Semoga kita bisa sambung lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Baik, sekian ngaji sore pada kesempatan hari ini. Kami pamit undur diri, saya dengan Mas David. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.